Smart Business. Halo smart listeners, Maria Delsa kembali menemani Anda dalam podcast Smart Business dan masih bersama dengan Pak Mindy. Di sesi kali ini kita akan ngobrol mengenai kegigihan. Kalau di sesi sebelumnya mungkin Anda sudah menonton episode sebelumnya ya, mengenai selling terapis. Pak Mindy sempat mention bahwa zaman dulu, sales zaman dulu sama zaman sekarang itu bedanya di kegigihan atau tough begitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang ada yang nggak gigih tapi bisa viral juga, bisa tajir juga tuh Pak Mindy. Gimana? Berarti definisi kegigihan sama kalau di ini sama kesuksesan emang ada similarnya? Oke, pengertian kegigihan tentunya sudah berkembang ya. Pengertian kegigihan dulu lebih ke arah faktor fisikal kali ya, dominan ya. Betul. Ngotot, ngoyo, datang, kemudian ngoyak-ngoyak, terus pergi ke luar kota, ke titik yang jauh, terus ditolak, balik lagi pakai muka tebel gitu. Itu pengertian kegigihan dulu. Pengertian kegigihan dulu untuk saat ini sebagian masih bisa, tetapi ada perlu kegigihan lain. Adalah kegigihan dalam artian bagaimana menciptakan sebuah kreasi cara menjual. Seperti orang sulap. Kalau orang sulap kan show-nya 5 detik, tapi latihannya bisa 2 tahun gitu. Nah, orang sales mungkin teman-teman yang sekarang kok santai-santai, enak, goyang-goyang kaki, tapi kok bisa ya? Rasanya blessing itu tidak seperti semudah itu menurut saya ya, sebagian orang. Pasti dia ada proses yang sudah dia lalui sebelumnya. Apakah berpikir, merenung, mencari sebuah inspirasi, sehingga akan menemukan sebuah ide bagaimana bisa menciptakan jualan tapi santai gitu ya. Nah, itu kan usaha juga. Ya, itu. Kedua pasti satu dari 1.000 atau satu dari 10.000 orang ya mendapatkan blessing atau lucky atau hoki pasti ada. Jadi kadang-kadang kok dia santai-santai kok bisa sukses. Ya artinya antara usaha dengan hoki itu nyambung, matching gitu ya. Nah, itu satu. Nah, kedua juga masalahnya kalau usaha bisa kita ukur. Ya, berapa jam kerja, berapa jam belajar, kita tahu tentang apa, itu kan usaha semua, sehingga menuju sukses. Betul. Kalau hoki kan nggak terukur gitu loh, nggak ilmiah maksudnya. Gift kan? Itu gift. Sehingga saya tidak memasukkan faktor hoki atau rezeki ini sebagai sebuah pendekatan bagaimana di dalam people development. Karena gimana hoki ya kuatin doa. Betul. Kuatin doa ya. Oke, kira-kira begitulah kenapa orang bisa sukses dengan kerja santai ya. Saya anggap selain ada usaha yang lain yang mungkin lebih smart, tidak kelihatan dia kerja, tapi sebetulnya dia kerja. Nah, kerjanya itu mungkin dinikmati saat dia sekarang. Oke, tadi Pak Mindy sempat mention bahwa gigih itu dikaitkan juga dengan ngotot, usaha yang keras. Tapi bagi seorang salesman begitu, kapan waktu dia ngotot, kapan waktu dia, kayaknya ini bukan jatah saya untuk mengejar gitu. Bisa nggak? Kalau pelanggan itu smart ya, pinter, tentunya dia tahu. Ketika saya ngotot-ngotot, nih prospek nih Mbak Maria nih prospek saya atau enggak? Saya salah approach enggak? Ketika saya salah approach, kalau dia cerdas tahu, oh ya udahlah sampai sini cukup. Karena nggak mungkin ini akan saya close dengan Mbak Maria. Tapi kalau tahu Mbak Maria memiliki sebuah kebutuhan, walaupun sekarang masih terjadi resistensi ya, penolakan, nah saya akan tetap ngotot karena ini potensi untuk beli, gitu. Jadi ada faktor juga understanding your customer, itu penting ya. Kedua juga, nah yang sering terjadi kan kadang-kadang kalau pameran-pameran, itu kan tidak jelas siapa orang yang hadir di dalam pameran itu. Betul. Nah, itulah yang kadang-kadang kita perlu yang disebut dengan open probing, open probe tekniknya. Jadi ngomong-ngomong dulu. Mbak Maria, apa kabar? Silahkan Mbak Maria. Sekarang ada kata kita jualan apa lah, mobil umpamanya atau yang sering pameran atau kosmetik. Wah, biasa pakai kosmetik apa gitu. Kok bisa wajahnya cantik, kulitnya halus. Nah, ternyata yang disebutkan adalah merek X yang kemudian low end. Sedangkan saya menjual produk yang high end. Nah, ini kan sudah terjadi sebuah kemungkinan besar nggak kelus. Tapi kalau menyebutkan produknya adalah memang mirip-mirip atau levelnya kurang lebih sama, ini prospek saya. Kalau mobil juga begitu. Kalau saya jualan mobil, biasa pakai mobil apa? Biasa mobil Y. Nah, mobil Y itu kelasnya tahu,
kelas 200 juta, 100 juta. Pada mobil yang sedang saya tawarkan mobil 1M gitu loh. Ini kan sebetulnya sudah terlalu jauh. Nah, kalau kita ngotot nawarin mempengaruhi orang kayak begini, ya mau saya duitnya nggak ada itu. Mau juga, tapi nggak bisa bayarnya tiap bulan. Iya, itu. Okay. Jadi ada faktor-faktor juga apa namanya screening. Screening dalam proses ini pelanggan ini adalah pelanggan yang memang prospek atau hanya suspek. Oke. Ya, kalau suspek setiap orang punya kaki pengen punya sepatu. Itu kan suspek kan ya. Tapi kebetulan saya gendernya wanita, saya jual sepatunya pria, kan udah nggak matching. Oh, ini wanita, jualnya yang prospek saya wanita, mulai matching. Kemudian wanitanya ini adalah memang ingin sepatunya fashion atau saya sepatu sport. Nah, itu semakin dalam lagi tuh. Betul. Gitu kira-kira begitu. Jadi ada faktor seleksi. Yes, oke. Berarti kita harus screening calon customer kita, dayanya seberapa begitu ya untuk kita Kebutuhan dan daya beli ya, kebutuhan dan daya beli. Kebutuhan dan daya beli. Yes, oke. So, apakah kegigihan itu benar-benar dibutuhkan? Tidak hanya untuk para salesman, mungkin untuk kita para pekerja atau pebisnis begitu Pak Mindy. Saya percaya kegigihan bisa dipakai dimanapun. Tidak hanya untuk dunia kerja ya, tidak hanya untuk orang sales. Profesi orang produksi pun orang pabrik tetap butuh gigih. Ketika masalah produksi nggak bagus atau salah, gimana akal supaya baik. Orang bengkel kalau punya masalah memperbaiki ternyata nggak ketemu problemnya, ya tetap harus gigih cari solusi gitu ya. Atau di dalam rumah tangga sekalipun kegigihan tetap perlu. Ketemu anak yang begini, ketemu anak yang begini atau dan sebagainya. Tetap kegigihan adalah merupakan sebuah apa ya? Kebutuhan normal dan bisa apply untuk setiap kegiatan. Nah, tentunya kalau dikaitkan dengan bisnis, kaitkan dengan profesi, gitu, ya ini kan ada ujungnya. Oh, performance-nya lebih terukur. Oh, saya akan achieve gini, maka saya akan dapat bonus atau insentif sekian. Nah, itu penting juga. Atau dengan kata lain lagi, kalau kita nggak gigih, nggak perform, bisa-bisa kan bye-bye. Kena PHK. Ya, benar-benar. Tapi Pak Mindy, melihat generasi saat ini, kita masuk di generasi Gen Z atau biasa orang sebut generasi strawberry begitu. Kalau melihat kegigihannya dari kita ukur mungkin perbandingannya generasi zaman Pak Mindy dengan generasi yang sekarang, apakah konsep kegigihan itu menjadi berubah? Berubah dan juga terdistorsi ya. Bukan hanya berubah. Mereka mungkin gigih dari aspek bagaimana mencari atau mendapatkan teknologi yang baru. Dibanding generasi sebelumnya. Wah, teknologi mungkin ada teknologi baru nggak dicari lah. Nah, generasi sekarang mungkin begitu ada teknologi baru dia akan mencari. Itu kegigihan dia sebetulnya perlu kita appreciate. Tetapi ada juga kan kegigihan lain adalah kegigihan bagaimana yang disebut dengan advertising quotient. Kecerdasan daya juang. Nah, advertising quotient atau kecerdasan daya juang ini kan tidak cukup hanya kita teknologi paling canggih tahu. Tapi bagaimana menjual teknologi itu menjadi sebuah proses bisnis atau menjadi sebuah penjualan kan. Nah, itu kan tetap dibutuhkan kegigihan bagaimana mencari prospek, bagaimana mencari prospek dulu, kalau dulu cari prospek harus keliling-keliling gitu kan ya. Sekarang cari prospek mungkin cukup dengan database beli. Tapi ketika ada di tangan database kan nggak berhenti di situ. Harus juga bagaimana kita call, bagaimana kita coba deketin, bagaimana kita tahu hobinya, bagaimana tahu kapan kosongnya, apa kebutuhannya apa, lifestyle-nya seperti apa. Nah, itu kan tetap butuh kegigihan untuk mencari sampai titik tertentu bahwa ini prospek saya. Sehingga apa? Kalau kita sudah tajam, success rate kan jadi tinggi. Gitu loh. Tapi ketika ini tidak tajam, success rate-nya jadi rendah. 100 yang di-upload berhasil 2. Tapi kalau kita approach-nya yang proses seleksinya tadi bagus, tadi 100 jadi 2, kalau kita jual massal ya, mungkin kita punya 20 tapi bisa 4. Gitu loh. Ya, itu tetap lebih tinggi gitu. Jadi waktu yang 80 terbuang ini ngapain ya? Buat proses seleksi aja, pertajam kita punya prospek. Tapi Pak Mindy, generasi sekarang ini kan pengennya kayak less effort, kegigihannya dikit, tapi cuannya pengen terus masuk gitu. Gimana pendapat dari Pak Mindy? Kalau itu sebuah generasi berperilaku seperti begitu, artinya kan masyarakat atau generasi ini memiliki perilaku yang kurang lebih sama. Pertanyaan selanjutnya adalah
pasti akan ada orang yang sedikit lebih gigih atau yang tidak terlalu perhitungan yang akan memberikan performa lebih bagus kan. Ujung-ujungnya kan pasti ada seleksinya. Siapa seleksinya? Satu yang menseleksi itu pasti adalah pelanggan. Orang ini gigih atau enggak, orang ini ulet enggak, orang ini itu kan pelanggan menjadi juri. Yang kedua adalah perusahaan. Ya, perusahaan. Karena saya memiliki sebuah keyakinan apa yang kita effort itu akan dibayar oleh hasil. Jadi proses tidak mengkhianati hasil gitu loh. Betul. Nah, ketika proses tidak mengkhianati hasil, ujung-ujungnya orang yang tanda petik effortless atau orang malas gitu kan ya kira-kira. Kalau dia bekerja di company pun akan kelihatan kan performanya kalah dengan orang-orang yang sama-sama smart, sama-sama cerdas, sama-sama pinter, yang satu malas atau rajin. Ya kalau kita jadi pimpinan perusahaan, ya pasti akan pilih yang rajin lah. Benar. Ya boleh Anda malas gitu loh, tapi silahkan berkompetisi dengan orang-orang malas kan. Betul sekali. So mungkin Pak Mindy, Oke. tips bagi para small listeners yang saat ini menonton podcast untuk bisa punya kegigihan tough sebagai seorang salesman atau karyawan atau pebisnis. Pertama pasti ada diferensiasi. Apa yang saya lakukan harus lebih baik dibanding teman-teman yang lain lakukan. Kalau di dalam konteks saya berkompetisi dengan sesama teman di kantor itu ya. Kalau berkompetisi dengan dunia sales yang lebih luas lagi ya, saya tetap harus lebih baik dibanding teman-teman sales yang lain. Lebih baik. Nah, lebih baiknya ukurannya apa? Nah, tentunya adalah mulai dari yang paling dasar dulu. Apakah sudah lebih baik nggak di rumah? Naik, sudah lebih baik nggak di dalam komunitas? Perilaku, karena perilaku itu akan dibawa kemanapun gitu ya. Ketika masuk ke dalam perusahaan, apakah saya sudah menjadi karyawan teladan di dalam perusahaan? Enggak. Nah, ketika sudah, masuk lagi ke dunia yang luas lagi kan. Nah, begitulah. Jadi apa yang perlu dilakukan? Do the best. Do the best. Lakukan yang terbaik. Terbaik dalam arti kan unlimited. Betul. Oke. Kedua, apa yang lakukan? Saya masih tetap believe juga bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Ya, proses tidak mengkhianati hasil. Artinya apa? Segala usaha, proses itu termasuk usaha ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi usaha lebih keras akan memberikan hasil lebih baik. Oke. Itu aja Ya tipsnya? cukup. Oke. Jangan pengennya jadi sultan tapi hobi rebahan gitu. Pengen kurus tapi hobi ngunyah. Bener banget. Itu tadi semua listeners tips dari Pak Mindy. Semoga Anda menjadi pribadi yang tough, gigih begitu ya untuk meraih kesuksesan. Saya Maria Delsa dan juga Pak Mindy. Terima kasih. Bye-bye. Smart Business. Lead you better.